Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Bandung, akan melakukan demonstrasi kontekstual. Saya Dini Indiani dari SMPN 57 Kota Bandung sebagai supervisor. Saya Dinta Maharani dari SMA Negeri 18 Bandung sebagai coach. Dan saya Cucu Rahayati dari SDN 239 Cikoneng sebagai coach. Assalamualaikum Bu Gita, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik, saat ini akan praktek coaching nih, yang mana harus memahami beberapa penilaian. Yaitu dalam praktek coaching ini ada beberapa tahapan ya, tahapan yang harus dilalui oleh ibu kita sebagai coach. Tahapan yang pertama itu tahapan praobservasi ya. Di antaranya apa sih tahapan praobservasi? Diskusi, kompetensi, serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktek ini oleh kita. Kemudian tahapan pelaksanaan observasi, mengamati kegiatan yang dilakukan oleh kita. Kemudian yang ketiga, tahapan pasca observasi. Pasca observasi itu apa? Merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching, serta kompetensi apa nih yang akan ibu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Oke, Bu Gita siap? Siap, alhamdulillah. Oke. Sepertinya yang sudah saya paparkan tadi dalam diskusi ini ada beberapa rubrik penilaian yang harus dilalui. Hal ini untuk menilai apakah percakapan coaching sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian nanti ibu memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian bagaimana si coach ini dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi apa nih yang akan ibu kembangkan pada coaching kali ini? Dalam kegiatan coaching kali ini, saya ingin kompetensi yang dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, apa kompetensi yang akan ibu kembangkan secara spesifik? Adapun kompetensi secara spesifik yang akan saya kembangkan adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Indikatornya apa, Bu? Indikatornya, saya ingin coach bisa menemukan potensinya di dalam memecahkan masalah. Begitu, Bu. Oke, baik. Kalau begitu sudah paham ya, Bu Gita. Kalau begitu, sekian dulu praobservasi saya. Baik, kemudian silakan ibu boleh melakukan coaching. Baik, terima kasih, Bu. Silakan coach Bu Cucu. Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih, Bu Cucu? Sepertinya hari ini tuh aku lagi sibuk gitu. Ya, kelihatan sekali kalau Bu Cucu kegiatan tidak. Sebenarnya ada apa sih? Tadi pagi menghadapi beberapa masalah gitu ya. Tapi kalau kegiatan kenapa jadi masalah? Oh iya. Jadi masalahnya kira-kira seperti apa? Gini Bu, boleh sedikit curhatin Bu? Boleh. Saya tuh di kelas tadi. Gimana ya melihat anak-anak tuh kok gak ceria gitu. Anak-anak itu seperti bosan, terus kadang-kadang mereka tuh gak fokus gitu. Jadi merasa belajar itu membosankan gitu ya Bu ya. Anak-anak tuh juga apa ya, kurang bersemangat, kurang antusias untuk menghadapi pelajaran yang saya sampaikan gitu. Sudah dipanggil belum Bu anaknya? Memang tidak banyak sih Bu yang yang kurang antusias itu ada beberapa, tapi kan menular ya Bu ya, menular ke anak yang lain. Terus bapaknya sudah ngobrol nih sama anak itu kemarin saya Bu ya, saya panggil dia ke kantor katanya setelah 2 mata gitu ya, 4 mata ya Bu ya. Dan memang anak itu katanya bosan. Sebenarnya Bu Cucu sendiri apa yang diharapkan dari anak tersebut? Jadi mungkin harapan saya kelas yang saya ampu, saya kan nggak jadi kelas 5 ya Bu ya. Walaupun di kelas 5 itu kan bukan hanya pelajaran yang saya sampaikan, tapi ingin anak tuh ceria, menyenangkan, bahagia gitu Bu. Jadi pembelajaran yang saya sampaikan
bermakna gitu, anak tuh antusias gitu, termotivasi gitu, yang saya inginkan seperti itu. Apa saja nih kira-kira yang sudah Bu Cucu lakukan agar bisa anak itu berubah sesuai dengan keinginan Bu Cucu? Saya yakin Bu, ketika saya mau menciptakan kelas yang memang antusias anaknya dan menyenangkan, mungkin saya akan membuat model atau strategi pembelajaran yang memang anak itu aktif gitu Bu. Bukan saya yang aktif ya, tapi anak yang aktif gitu Bu. Sehingga pembelajaran itu akan jadi dua arah gitu ya. Iya. Jadi strateginya harus tepat gitu Bu. Yang saya tambahkan. Kira-kira nih dalam skala 1 sampai 10 nih ya, kompetensi yang dimiliki oleh Bu Cucu di dalam menyelesaikan masalah itu kira-kira berada di nilai berapa? Nah saat ini kalau menurut saya masalah yang saya hadapi itu kan kurangnya motivasi ya Bu ya, dan tidak semua anak yang seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin rentang nilai saya ini sekarang tuh ada di angka 6. Nah, jadi nanti setelah Bu Cucu bisa menyelesaikan masalah ini mungkin bisa dinaikkan mungkin menjadi Harapan saya ketika saya berubah model pembelajaran strategi dan mungkin termasuk apa ya Bu ya, ice breaking-nya ya Bu ya, Iya. dengan sifat ice breaking walaupun dia udah kelas besar ya Bu ya, tapi itu penting sekali Bu menerapkan ice breaking, model pembelajaran yang memang bukan hanya ceramah ya Bu ya, justru lebih ke kayak anak saya nih, anak saya itu kadang-kadang ada beberapa yang nggak bisa baca Bu, walaupun kelas 5. Jadi mungkin model ajarnya pun harus sama ya Bu ya, sesuai dengan gaya, minat, daya belajar. Jadi mungkin harapan saya nanti kompetensi saya akan ada di 8 sampai 10. baik, itu bagus sekali ya Bu Cucu ya. Rencananya kapan Ibu Cucu akan melaksanakan perbaikan atau pemecahan masalah dari Bu Cucu sendiri? Rencananya saya akan dimulai tahun ini Bu, semester ini, karena saya telah banyak menemukan ilmu-ilmu tentang model dan strategi yang memang tepat Bu, sesuai gaya belajar minat anak-anak. Baik ya. Jadi saya lihat Bu Cucu sudah memiliki cara untuk memecahkan masalah Bu Cucu dengan siswa tersebut. Kemudian juga Bu Cucu sudah memiliki waktu kapan untuk melaksanakannya. Bu Cucu juga sudah punya target ya, Betul Bu sekali Cucu. Bu. Sekarang kira-kira percakapan apa nih atau manfaat apa yang Bu Cucu peroleh dari percakapan kita? Tadi saya pusing ya Bu yang menghadapi memang kondisi anak-anak yang kelihatan bosan gitu ya, kurang aktif. Jadi setelah berbicara dengan Ibu, dengan Bu Gita, saya merasa terinspirasi Bu, termotivasi. Oh berarti model ajar saya monoton selama ini, kurang variatif. Kadang-kadang yang saya dapatkan hanya menyampaikan materi saja, ternyata saya melupakan kebutuhan anak, bahwa mereka tuh butuh hiburan, Bu. Seperti itu Bu. Pertanyaan terakhir dari saya Bu, bagaimana perasaan Bu Cucu setelah kita berbicara sekarang? Saya terasa lega Bu ya, yang tadinya ngomong mungkin kalau dalam emoji itu asalnya senyumnya ke bawah ya Bu ya, sekarang Ya. emojinya senyum ke atas Bu. Alhamdulillah. Bu Cucu selamat ya. Bu Cucu sudah bisa menemukan pemecahan sendiri dan akan segera melaksanakannya. Bu Cucu juga senang dengan pembicaraan kita hari ini. Selamat beraksi dan sukses semangat buat Bu Cucu. Terima kasih Bu Gita atas waktu yang diberikan kepada saya. Jangan lupa nanti beritahukan hasilnya ya Bu Cucu. Baik Bu Gita. Terima kasih Bu Gita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Kali ini refleksi coaching pasca observasi ini ya. Saya mengamati tadi pada saat coaching Ibu Gita melakukan itu sudah sesuai ya dengan alur Tirta dari standar yang kita rujuk. Alur Tirta itu diantaranya adalah mulai dari tujuan, itu ada tujuan yang jelas di situ, kemudian identifikasi masalah, ada identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi, dan setelah di akhir tanggung jawab. Nah itu begitu jelas gitu ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach merasa puas mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan yang dituangkan, yang dipaparkan kepada coach kita.
Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan ya. Misalnya tadi saat mengajukan pertanyaan berbobot pada koci, saya mengamati ibu melakukan sedikit kesalahan. Iya. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya ada hal-hal yang belum teridentifikasi. Bagaimana pendapat Ibu Gita? Iya, benar. Jadi dari 3 kompetensi yang harus ada, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendorong coach untuk berpikir kritis, saya masih harus memperbaiki keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang tajam dan berbobot, serta harus mendorong coach untuk berpikir kritis. Oke, baik. Apa yang masih perlu diperbaiki dari diskusi kita kali ini? Yang perlu ditingkatkan, misalkan Bu Gita sebagai coach, apa yang perlu Mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi ya untuk memahami perasaan orang lain. Saya juga harus mulai banyak cari-cari kosakata atau bagaimana nih cara mengajukan pertanyaan yang benar dan bisa memancing coach untuk lebih terbuka lagi, lebih memiliki pendalaman lagi itu seperti apa. Kalau ada tambahan atau yang harus dikoreksi, saya sangat terbuka. Ya, silahkan. Saya sangat senang jika ibu nanti ada masukan-masukan kepada saya. Terima kasih. Jadi materi tentang coaching ini sangat memuaskan ya. Jadi ada timbal balik antara coach, coachee, dan juga saya sebagai supervisor. Sebelumnya terima kasih atas pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Ibu Gita.